Jadi untuk konten kali ini kita akan mereview salah satu film yang sempat bikin heboh ya, dan juga banyak pandangan berkaitan dengan film yang berjudul Mesias. Ini ada dikaitkan dengan Dajjal, kemudian macam-macam lah. Ini gila-gilaan yang nonton, ada sampai 4 juta, kemudian ada yang sampai 470.000 kali, dan seterusnya. Ini 55.000 dan seterusnya. Jadi kita akan membahas isi atau mereview isi dari film Mesias di konten ini. Film ini dinilai fenomenal dan menimbulkan beragam reaksi, juga persepsi berbeda-beda. Umumnya, konten kreator mengaitkannya dengan Dajjal. Tapi di sini, saya mencoba mengulas film ini kembali, dan ulasan ini kemungkinan berbeda dari ulasan-ulasan sebelumnya, dan saya akan mengawalinya dengan membahas aktor dari film tersebut. Film Mesias garapan Netflix pada seri perdananya mengundang beragam pandangan. Film ini bergenre drama dan misteri, disutradarai oleh Michael Petroni. Dari judul film, Petroni mengusung tema Mesias, dan tema itu menjadikan film ini menjadi pembicaraan global. Petroni merupakan sutradara yang sangat terkenal, dan dalam film Mesias dia benar-benar menempatkan aktor yang dipercaya bisa mewakili gambaran dari film yang ia garap, Mesias. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. Mehdi Dehdi sudah mulai mengerti tentang bakat beraktingnya sejak ia berusia 10 tahun. Mehdi kemudian bergabung dengan klub teater dan musik di usia 10 tahun. Ia memulai karir sebagai aktor pada film yang disutradarai oleh Abdel Krim Bahlul di usia 16 tahun. Kemudian mendapat nominasi sebagai Best Actor. Ia belajar drama juga musik. Namanya menjadi lebih terkenal dalam film garapan Netflix berjudul Mesias. Kemudian film ini menjadikan ia sebagai aktor paling kontroversial. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. it's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. Waktu saya menonton film Mesias yang diperankan oleh Mehdi, saya punya pemikiran bahwa ia itu lahir di Timur Tengah atau di Arab, tapi ternyata salah. Mehdi lahir di Belgia dan merupakan salah satu aktor yang menguasai 4 bahasa. 4 bahasa yang dikuasainya itu yaitu yang pertama bahasa Arab. Bahasa Arab itu merupakan bahasa dari ibunya. Artinya di sini Mehdi itu merupakan orang Arab. Dan yang kedua bahasa Spanyol dia kuasai, bahasa Inggris, dan yang keempat bahasa Prancis. Penempatan Mehdi di film Mesias garapan Petroni saya anggap itu tepat karena memang Petroni mempertimbangkan fisiologi dari pemeran di film Mesias, terutama aktor utamanya.
si Mehdi. Dan memang itu akan memperkuat pesan berupa kalimat asal usul dari Mesias itu. Dan pasti kita langsung tahu ini mengarah pada lingkungan kultur Arab, karena di sana memang diawali diceritakan seperti apa sih sebenarnya Mesias itu, seperti apa sih Isa Al-Masih itu, seperti apa sih Yesus Kristus itu. Dan ini yang menjadi pemikiran, pergulatan pemikiran dari Petroni untuk mengemas film Mesias ini menjadi salah satu film yang sangat menarik dan juga atau sekaligus film kontroversial. Sekarang kita masuk pada filmnya, film Mesias garapan Netflix yang disutradarai oleh Petroni. Harusnya Petroni mengawali film ini dengan menceritakan bagaimana Mesias itu muncul. Dan kalau seandainya itu diceritakan di awal sebagai introduksi, sebagai prolog dapat dikatakan begitu, dari film Mesias Netflix, maka kita penonton akan mendapatkan satu angel yang luar biasa dari film Mesias ini. Kalau kita perhatikan alur cerita atau plot cerita, maka di dialog-dialog film Mesias dari Netflix itu memang menceritakan gambaran dari agama Kristen, agama Islam, dan agama Yahudi. Tapi sebenarnya secara tidak langsung bukan hanya 3 agama yang ada dalam film itu, tetapi juga saya menemukan misalnya dalam bentuk simbol ya, berkaitan dengan agama Buddha juga ada muncul di situ, dan agama-agama lain yang ini memberikan satu pesan pada penonton bahwa konsep Mesias Juru Selamat itu memang ada di agama-agama dunia saat ini. Dan ini yang menjadi entry point atau fokus perhatian dari sutradara Petroni dalam mengemas film ini, film Mesias. Sewaktu saya mencoba untuk menelusuri film ini berkaitan dengan tahun rilisnya, tapi sebenarnya sih saya tidak tahu pasti kapan film itu dirilis. Hanya saja dari informasi yang saya peroleh, saya lihat bahwa film itu dipublikasikan, dirilis pada tahun 2020. Mungkin proses produksinya itu sekitar tahun 2019 dan baru dipublikasikan pada tahun 2020. Sementara situasi tahun 2020 memang situasi kita lagi sedang diambang masalah-masalah yang begitu rumit, misalnya berkaitan dengan pandemi global, dan ya memang situasi psikologi sosial kita dengan banyak masalah seperti masalah pandemi global, kemudian masalah ekonomi, perang, dan seterusnya, atau masalah-masalah konvensional yang tidak pernah bisa diselesaikan atau tetap ada di tahun 2023 saat ini, dan mungkin juga akan ada di tahun-tahun berikutnya. Situasi psikologi sosial kita kemudian membawa kita pada satu harapan, pada satu keinginan, pada satu impian, bahwa kita yakin akan ada Mesias yang nantinya menyelamatkan kita, mengubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Atas dasar itu, film ini memang menjadi perhatian publik luas, terutama menjadi pembicaraan dari para penikmat film. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan, dan kita akan lihat lagi cuplikan film Mesias. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. What are you doing in Syria?
delivering a message. A message for whom? My father. And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. Netflix di film Mesias membangun citra film itu dengan menyertakan media-media sosial yang ada, misalnya media sosial pemberitaan CNN. Itu memang menjadi kunci utama bagi Netflix untuk membangun citra film ini. Kemudian ada juga Instagram, kemudian ada juga Facebook dan YouTube. Jadi kesannya film ini betul-betul memang seperti sebuah kenyataan, atau singkatnya film ini dikategorikan sebagai film fiksi.